Baik, untuk anak didik kami kelas 8, sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu pola bilangan. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai ragam atau jenis pola bilangan serta rumus-rumus yang akan kita gunakan. Anak didik kami, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pola bilangan. Nah, pada subtema yang berikutnya kita akan mempelajari ragam pola bilangan. Ya, ada beberapa jenis nanti. Yang pertama akan kita pelajari adalah pola persegi. Ya, kalau kita perhatikan di papan tulis ini, nah, pada yang suku ini baris pertama, ini namanya suku pertama atau U1. Ini suku yang kedua atau U2 dan seterusnya ya. Maka kalau kita perhatikan di sini ada satu kotaknya. Yang kemudian ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Dari 1. Yang berikutnya ada berapa kotaknya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita buat dia dalam barisan bilangan, banyak kotak yang pertama ini adalah 1 ya, adalah 1. Yang kemudian kotak yang kedua adalah 4 dan kotak yang ketiga adalah 9. Nah, bagaimana jika nanti ada pertanyaan berapa banyakkah suku pada pola yang ke-10 misalkan, pada pola ke-10 ya, ini pertanyaannya. Maka di sini di papan tulis ini sudah Bapak buat apa rumus yang kita pakai. Rumusnya adalah N kali N. N itu adalah suku ya, suku. Berarti kalau kita lihat contoh yang nomor 1, maka yang pertama adalah contohkan ya. Saya contohkan suku pertama itu ada suku pertama adalah 1 ya. Berarti kita pakai rumusnya adalah 1 kali 1 sama dengan 1. Itu kotak ya. Yang kemudian berapakah banyak suku yang kedua? Suku yang kedua berarti, karena suku yang kedua berarti 2 kali 2 sama dengan 4 ini ya. Yang kemudian yang pola yang ketiga berarti U3, suku yang ketiga berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Saya lanjut kemari. Bagaimana kalau pola ke-10? Berarti N-nya itu adalah 10 ya. Kalau ini N-nya adalah 1, ini N-nya adalah 2, ini N-nya adalah 3, atau suku yang pertama, suku yang kedua, suku yang ketiga. Bagaimana kalau pola ke-10? Berarti N-nya 10. Kita pakai rumusnya. Maka rumusnya adalah N kali N. N-nya 10 berarti 10 kali 10 sama dengan 100. Begini, kita akan memasuki pada pola yang kedua, yaitu pada pola yang berbentuk persegi panjang. Nah, ada mungkin yang bingung, maksudnya persegi panjang itu gimana Pak? Maksudnya persegi panjang itu dia berbentuk persegi panjang ya, bentuknya persegi panjang. Ini dia, ini panjangnya, ini lebarnya, ini panjangnya, ini lebarnya, ini panjangnya, ini lebarnya. Itu maksudnya pola persegi panjang ya. Saya contohkan. Nah, ini pada pola pertama ya, pola pertama, pada pola kedua, dan pada pola yang ketiga. Nah, pada pola pertama kita lihat titiknya ada berapa banyak itu, kira-kira 1, 2 ya, 2 ya. Pada pola kedua berapa banyak titiknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6. Pada pola ketiga ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jika nanti ada yang bertanya, ada soal, berapa banyakkah pada pola ke-5, misalkan pada pola yang ke-5 ya. Nah, rumus yang kita pakai adalah UN sama dengan N kali N tambah 1. Coba kita buktikan rumus ini ya. Pada pola pertama, berarti N-nya 1 ya. Berarti N-nya sama dengan 1 pada pola pertama. Berarti kita gunakan rumusnya, maka U1 sama dengan suku pertama, artinya berarti
N berarti 1, ikut rumus ini, 1 kali 1 tambah 1 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. Ini ya. Demikian untuk berikutnya. Nah, bagaimana jika detailnya nanti pada pola ke-5 ya? Berarti kita jawab UN sama dengan N kali N tambah 1 dengan N-nya pola ke-5. Berarti N-nya adalah 5 ya. Berarti U5 suku atau suku yang ke-5, pola ke-5 adalah 5 buka kurung 5 tambah 1 sama dengan 5 kali 5 tambah 1 itu adalah 6. Berarti 5 kali 6 sama dengan 30. Kan kita masuk pada pola segitiga ya. Karena dia berbentuk segitiga polanya ya. Maka titik pertama ada 1, titik kedua ada 3, titik kedua ada 6, dan titik keempat itu adalah 10. Nah, coba kita buktikan apakah rumus ini berlaku pada pola ini. Kita contohkan saja ya. Ini berarti pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Nah, coba kita buktikan apakah benar pada pola ketiga nanti jumlahnya adalah 6. Kita gunakan rumus ini ya. Berarti U, karena kita tanya berapa pola ketiga, berarti U3 adalah setengah kali N-nya itu adalah 3 ya. N-nya adalah 3, setengah kali 3 buka kurung 3 tambah 1 sama dengan setengah kali 3 kali 4. Kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 2, ini 1, ini 2. Maka 1 kali 3 kali 2 adalah 6. Benar ya? Nah, jika ada pertanyaan, tentukanlah banyak suku pada pola ke-8. Maka yang kita pakai adalah rumus ini ya. Berarti U8, karena pola ke-8 berarti suku yang ke-8. Berarti U8 sama dengan setengah N buka kurung N tambah 1. Kita masukkan ke rumus, berarti setengah kali 8 buka kurung 8 tambah 1 ya. Maka kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, ini 1, ini 4. Maka 1 kali 4, 8 tambah 1, 9 ya. Berarti 1 kali 4, 4 kali 9. Saya ulangi, 1 kali 4, 4 kali 9 berarti 36. Jadi untuk tugas di rumah, sudah Bapak buat tugas di rumah adalah dari buku paket. Ya, dari buku paket soal latihan 2 halaman 6. Yang akan dikerjakan adalah nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 7. Dan jangan lupa, tadi materi itu semuanya dibuat ke dalam bentuk catatan ya.